And hi, balik lagi sama gue Bayu Krisna di channel ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau kasih sesuatu yang menarik cuy. Di sini gue bakalan share template untuk Instagram Music kalian, supaya Instagram Music kalian itu terlihat lebih menarik. Nah, di video sebelumnya kan gue pernah janji untuk nge-share template untuk After Effects, untuk Premiere Pro. Nah, di video kali ini gue mau kasih kalian template untuk After Effects. Dan template ini itu digunakan untuk Instagram Music, supaya kalian bikin Instagram Music itu lebih berbeda daripada netizen yang ada di Instagram. So, untuk template-nya gue bakalan kasih kalian link downloadnya di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang belum pernah sama sekali megang After Effects pun, ini tutorialnya gampang banget untuk diikuti. Oke, sebelum ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu melalui tombol yang ada di bawah. Kemudian like video ini kalau kalian suka sama videonya, dan share video ini ke teman kalian. So, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke videonya. Let's go! Baik, kita sudah masuk pada sesi tutorialnya. Oke, kalau kalian sudah download file yang ada di kolom deskripsi, nanti filenya akan jadi satu yang jadi file WinRAR kayak gini. Nah, ini. Yang perlu kalian lakukan hanya klik kanan, kemudian extract here. Nah, nanti akan keluar folder. Kalian masuk aja ke foldernya. Kemudian ada dua file. Satu folder, kemudian satu file Instagram Music-nya yang type-nya Adobe After Effects. Kalian masuk dulu ke folder yang font. Nah, kalian harus install dulu ini font, dua font ini, Bebas New Master sama yang Gilroy. Nah, kalau kalian nggak install, nanti waktu kita buka untuk file After Effects-nya nanti akan ada error karena fontnya tidak terdeteksi. Oke, setelah kalian install fontnya, mari kita buka untuk file After Effects-nya. Kalian bisa double klik, kalau enggak enter. Nah, ini untuk penggunaan After Effects-nya, gue pakai After Effects CC 2020. Kalau kalian mau pakai Adobe After Effects 2018 yang CC atau 2019 itu masih bisa. Tapi di sini gue sarankan pakai After Effects yang paling terbaru, supaya kita menghindari adanya error. Oke, kalian yang baru pertama buka After Effects jangan pusing. Ini sebenarnya sama seperti editing video lainnya. Cuma kalau di After Effects tuh lebih kompleks untuk kita bikin animasi. Kalau enggak elemen-elemen 3D itu di sini bisa. Nah, bagian sini itu untuk preview video kalian. Dan panel project ini adalah saat kalian kayak ngedit warna atau ganti-ganti elemen-elemen yang lain tuh ada di sini. Kemudian bagian sini itu kalian bisa naruh kayak source project kalian, kayak image, kayak audio. Nah, itu taruh di sini. Nah, kemudian ini bagian timeline-nya. Sama kayak video-video yang lainnya kan. Oke, sekarang gue mau import dulu file gambar sama musik yang bakalan gue pakai untuk di Instagram Stories. Pertama, gue mau buka file gue dulu di image. Kalian bisa minimize. Oke, gue blok aja, gue drag drop ke sini. Nah, filenya udah ada. Ini punya gue. Ini audio, ini untuk image-nya. Kemudian di bagian timeline-nya kan ini banyak banget komposisi. Nah, setelah kalian buka file Adobe After Effects yang tadi itu, kalian dapetin 5 template Instagram Music. Nah, kalian bisa pilih salah satu untuk dipakai. Nah, kalau gua bakalan pakai yang nomor 1. Tapi kalau kalian mau pilih yang lainnya, kalian hanya tinggal matikan icon mata yang ada di sini, kemudian nyalain yang lainnya. Contoh, gua bakalan nyalain nomor 2. Nah, matiin lagi nomor 2, nyalain lagi nomor 3, dan seterusnya. Oke. Sekarang pada tutorial ini gue bakalan pakai cuma yang nomor 1. Dan gue nggak akan butuh untuk yang 2 sama 5-nya. Jadi kalian bisa seleksi, kemudian delete. Nah, kalau kalian mau pakai yang nomor 2, kalian mau pakai nomor 3 itu bebas. Kemudian, gimana sih cara ngeditnya? Oke, yang pertama kalian bisa ngedit dari sini, dari folder sini.
Tapi kalau buat yang awam baru buka After Effects tuh, kalau menurut gue pusing kalau buka dari bagian sini. Jadi yang paling gampang adalah kalian bisa double klik di bagian komposisi sini. Double klik. Nah, setelah kalian double klik, dia bakalan ngebuka tab baru yang isinya adalah layer-layer untuk ngedit Instagram Music ini. Oke, kita play dulu. Nah, di sini itu agak nge-lag ya. Maksudnya karena di After Effects itu beda sama Premiere Pro. Kalau di After Effects itu kita ngeplay sambil ngerender. Jadi kayak real time rendering gitu loh. Kalau di After Effects itu kan kalau biasanya habis kita ngedit atau nambah efek-efek itu kan biasanya di atasnya kuning, kalau enggak merah. Dan kita harus render dulu sebelum di play. Nah, kalau di After Effects kita play dulu dan dia sekalian untuk render. Jadi langsung double gitu, langsung jalan gitu, barengan. Nah, oke, gue bakalan sampai sini aja untuk ngeplaynya. Karena ini sikunya cuma panjang ya, cuma 0 second sampai 8 second aja. Jadi kalau kalian mau fullin ke sini boleh. Tapi kalau untuk sekarang gue untuk 3 detik aja dan ini udah mewakili untuk template-nya, desainnya. Nah, sekarang gue bakalan jelasin layer-layer yang ada di sini. Nah, oke, layer yang paling atas adalah layer controller. Nah, layer controller ini digunakan untuk mengganti warna yang ada di sini. Gimana caranya? Nah, di panel project ini kan nggak ada effect controlnya kan. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pilih Windows, ganti ke workspace-nya, ganti ke yang effect. Oke. Nah, setelah di yang effect, pastikan dulu yang di controller ini ke seleksi dulu. Kemudian kalian ke sini, ke effect control. Nah, di effect control sudah keluar main color 1, main color 2, main color 3, dan main color 4. Kalau mau ganti warnanya gampang banget. Kalian tinggal klik, terus kalian mau ganti warna apa. Contoh gue ganti warna biru. Nah, ganti kan warna biru. Nah, tapi untuk tutorial kali ini gue nggak akan ganti warnanya dan biarin sesuai defaultnya aja. Oke, itu untuk layer controller. Yang sekarang bakalan gue lakukan adalah gue bakalan ngeganti cover image dari si disknya ini. Kemudian gue bakal ganti untuk judulnya, kemudian untuk nama bandnya. Oke, yang pertama bakalan gue ganti adalah judul lagunya. Ini kan judul lagunya Wild Love Dream kan, Wild Love Dream. Kalian cari layer yang namanya Wild Love. Nah, ini. Terus kalian double klik aja. Nah, dia bakalan buka tab baru lagi. Nah, cara gantinya gampang banget. Kalian bisa double klik di sini sampai ke seleksi semua, kemudian delete. Ganti judul lagunya sesuai lagu yang pengen kalian pakai untuk di Instagram Stories. Nah, di sini gue pakai lagunya Nifek yang judulnya Fake Back. Nah, kalau udah, Ctrl S atau save. Dari sini bisa, kemudian save. Karena udah di save jadi nggak ada. Oke, kalian bisa close. Nah, pastikan di sini judulnya juga berubah. Oke, sekarang gue bakalan ganti untuk nama si artisnya. Pertama, cari yang namanya layer Whose Hair. Nah, ini layer Whose Hair, kemudian double klik. Nah, kemudian sama seperti waktu kita ganti judul tadi, kita double klik dulu sampai ke seleksi semua, kemudian delete. Ganti namanya jadi nama artis yang kalian pakai untuk Instagram musik dan save. Oke. Nah, kalau muncul seperti ini, error seperti ini, itu adalah caps lock kalian nyala. Nah, kalau di After Effects tuh kalau caps lock nyala tuh kadang-kadang ada pemberitahuan error atau apa. Nah, itu di sini biasanya ada keterangannya. Oke, kita cek dulu udah keganti atau belum. Oke, udah. Nah, untuk zoom in itu kalian bisa scroll up untuk di mouse kalian, kemudian zoom out kalian bisa scroll down. Nah, oke, judul dan artisnya udah keganti. Sekarang gue bakalan ganti untuk yang cover disknya yang ini. Kita bakalan nambahin image ke project ini. Gimana sih caranya? Kalian cari layer yang namanya image. Nah, ini. Double klik. Oke, setelah kalian double klik pada layer image, dia bakalan buka tab baru dan isinya adalah save layer 1. Nah, ini bisa kalian keep atau enggak kalian delete nggak apa-apa.
Nah, di sini gue bakalan nambahin image pada di atas ini, di atasnya shape layer. Oke, pertama kita buka dulu untuk, nah di sini kan tadi hilang nih untuk project audio sama musiknya. Gue bakalan balikin dulu ke default. Nah, ada kan? Kemudian gue bakalan drag drop yang image. Nah, ini. Nah, taruh di atasnya. Kalau ditaruh di bawah dia bakalan ketutup karena ini layernya sama kayak di Photoshop. Jadi yang di bawah itu kayak paling bawahnya lah gitu. Kemudian yang atas dia bakalan di atas gambar yang sebelumnya. Oke? Kalau kalian bisa Photoshop ini gampang banget juga untuk layeringnya. Kemudian save. Kita cek dulu apakah gambarnya udah oke. Nah, gambarnya belum nih, masih ada yang kosong. Caranya kita resize dulu. Kalian bisa klik di bagian image-nya, kalian terus tarik ini. Nah, save lagi. Kita cek lagi. Nah, ini kan udah ketutup nih, jadi udah oke. Sip. Untuk image oke, gue bisa close, dan untuk artisnya gue bisa close. Kemudian hasilnya seperti ini. Kita cek dulu sampai 3 detik aja. Kita render. Nice. Oke, untuk image, kemudian judul dan artisnya ini menurut gue udah oke. Sekarang saatnya kita nambahin audio pada project ini. Gimana sih nambahin audionya? Kalian bisa cari layer yang namanya audio. Nah, kalian bisa scroll down, cari layer yang namanya audio. Nah, ini dia. Double klik. Nah, ini kan kosong. Kalian bisa drag drop audio yang bakalan kalian pakai. Nah, contoh gue pakai lagunya ini fake yang judulnya Fight Back. Oke, kita cek dulu bagian mana yang bakalan kita pakai. Oke, karena di sini cuma 8 second, jadi kalian pilih bagian lagu mana atau part mana yang bakalan kalian masukin. Hanya 8 detik. Kita pakai yang mana nih? Oke, kita pakai yang part ini. Kita pakai part ini aja. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're never gonna make it, you're not... Oke, audionya gue bakalan pakai part yang itu. Kalau udah, kalian bisa close. Kita cek lagi bagian sininya. Udah masuk belum sih audionya? Oke. Nah, ini karena real time rendering jadi agak nge-lag lagi gitu suaranya. Nggak apa-apa, ini masih ngerender kok. Kita tungguin aja dulu sampai full, sampai 8 second, nanti kita play ulang. Nah, untuk render ini itu tergantung dari spesifikasi laptop atau PC kalian. Nah, kalau untuk After Effects ini kalau menurut gua agak butuh spek PC yang lumayan tinggi karena di sini kayak banyak banget kayak elemen-elemen yang apa ya, bikin berat untuk PC-nya lah gitu. Bikin panas. Jadi saran gue pakai minimal kalau untuk RAM-nya pakai yang 4 GB dan prosesor bisa i3 ke atas lah. Dan graphic card-nya bisa Intel HD tapi yang agak baru ya, atau yang lebih baru untuk graphic card-nya bisa Nvidia atau AMD. Oke, kita tunggu sampai 8 second. Oke, dikit lagi, sabar. Nah, oke, beres dan bakalan auto ngeplay. Nah, masih rada delay, jadi kita ulang lagi. Oke. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu. Sekarang saatnya kita render atau ekspor video kita untuk dijadikan video dan diupload ke Instagram Stories. Pertama, kalian bisa close ini. Kalian bisa close tab ini. Nah, kemudian bakalan ke composition awal. Yang satu aja nih, yang ini. Kemudian kalian bisa play lagi untuk ngecek. Oke, udah oke. Kemudian gimana sih cara rendernya atau kita ekspornya? Kalian bisa ke menu file, export, kemudian add to render queue.
Oke. Nah, karena di After Effects ini untuk codec waktu di rendernya itu dikit banget cuy. Kayak formatnya dikit banget kalau di After Effects. Jadi cuma ada AVI untuk outputnya. Nah ini formatnya tuh cuma AVI ini dan nggak ada yang codec H264. Jadi gue nggak bakalan pakai yang dari After Effects. Gue bakalan pakai Adobe Media Encoder. Nah kalau kalian nggak punya, kalian bisa download dulu di internet. Kalian bisa cari. Nah di sini gue pakai Adobe Media Encoder. Karena kalau ikutin bawaan dari karena kalau pakai bawaan dari After Effects itu dikit banget dan hasilnya bisa gede banget. Karena biasanya kalau ini gue render ke QuickTime. Nah kalau di QuickTime itu hasilnya bisa sampai 100 mega ke atas, gede banget. Itu kan cuma untuk Instagram Story kan, masa sampai 100 mega ke atas, dan gak logik banget kalau menurut gue. Jadi sekarang gue bakalan ekspor ini project ke Adobe Media Encoder. Gimana caranya? Kalian bisa pilih file, kemudian export, kemudian add to Adobe Media Encoder queue. Oke, tungguin. Jadi dia bakalan otomatis ngebuka Adobe Media Encoder dan nge-send project kita ke Adobe Media Encoder. Nah, ini dia Adobe Media Encoder-nya udah kebuka dan ini adalah project atau komposisi yang ada di After Effects tadi. Nah, ini namanya judulnya YouTube 1080p Full HD. Oh, ini ada dua ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu aja. Tadi gue udah coba untuk ekspor, jadi gue hapus satu. Nah, ini yang baru. Oke, yang baru ini kita ganti dulu nih presetnya. Oh, ini presetnya untuk YouTube 1080p yang biasanya kalau gue pakai untuk ekspor video. Nah, ini kan untuk Instagram Stories. Jadi kita bikin presetnya ke match source aja. Jadi sesuai komposisi yang sama di After Effects. Nah, ini kan kodeknya H264 dan ini banyak banget kalau untuk di Adobe Media Encoder. Nah, kalau kalian presetnya YouTube 1080p, dia bakalan ada ini black barnya sebelah kanan kirinya. Jadi kalian bisa jadiin match source aja, tapi yang sini high bitrate. Nah, ini kan estimasi file size-nya kan cuma 10 mega. Nah, kalau kalian pakai After Effects tadi itu bisa sampai 100 mega ke atas cuy, dan nggak logik banget gitu. Oke, kemudian kalian bisa setting untuk use maximum render quality. Oke. Dan kalian pilih untuk output filenya kalian bakalan taruh di mana. Nah, kalau gua bakalan taruh di file upload. Nah, di sini. Gua kasih judul Instagram Stories. Oke. Kemudian save. Nah, otomatis output name-nya bakalan keganti. Dan saatnya kalian klik OK untuk ngerender. Kemudian di Adobe Media Encoder kalian bisa klik ini untuk memulai render. Oke, untuk renderingnya itu udah beres, saatnya kita untuk ngecek hasilnya. Gue bakalan cek tadi di folder Instagram musik, terus di file upload. Nah, ini dia Instagram Stories. Oke. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. You're never gonna make it, you're not good enough. Oke, kurang lebih itu hasilnya. Nanti bakalan gue post di Instagram Stories punya gue. Oke, nah itu tadi adalah tutorial gimana caranya membuat Instagram Music kalian berbeda dan lebih menarik daripada teman-teman kalian yang ada di Instagram. Oke, jangan lupa juga untuk kalian share video ini ke teman kalian. Siapa tahu teman kalian juga pengen bikin Instagram Music keren kayak punya kalian. Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini melalui tombol yang ada di bawah. Kemudian like kalau kalian suka sama videonya. Oke, mungkin itu aja video yang bisa gue share kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Gue Boy Krishna, sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.